Musik adalah pemrograman berbentuk frekuensi. Otak berkomunikasi dengan struktur seluler secara elektris dan otot berproses dengan menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu. Teknologi ini telah ditemukan bahwa informasi dan persepsi adalah frekuensi, di mana otak memecahkan kode informasi tersebut. Otak akan memecahkan kode pada frekuensi tersebut, dan otak kita akan mendapatkan persepsi tersebut. Secara eksternal, kita bisa mempengaruhi persepsi seseorang dari luar dengan cara menyiarkan frekuensi di mana kita berinteraksi dengan frekuensi tersebut karena kita adalah antena. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa kita sekarang memainkan musik kita di A440. Di manakah dia berasal biasanya? David Icke mengatakan bahwa musik A440 berasal dari gereja Katolik Roma. Mereka membuang frekuensi yang telah mereka hilangkan 152 dari nyanyian Gregorian, termasuk lagu rohani yang paling sakral di zamannya. Lagu rohani paling spiritual sepanjang masa dan dimainkan dalam 6 nada karena A440 adalah yang digunakan saat ini sebagai penyetelan nada standar. Jika sahabat menggunakan A439 maka akan mendekati arah nada sang pencipta. Jika sahabat naik ke angka A441 maka akan mendekati ke salah satu nada asli daripada sang pencipta. Manipulasi tersebut dilakukan secara presisi. Untuk apa? Untuk menutupi 59% dari otak Anda, terutama otak kanan yang mengoperasikan hati dan pikiran ilahiyah pada manusia. Beberapa dekade yang lalu ada seorang pria yang meneliti beragam frekuensi kondisi emosi manusia. Ini sudah sangat lama sekali. Sekarang ini sudah sangat canggih sekali perkembangannya. Setiap pikiran, setiap respons emosi sebenarnya adalah sebuah frekuensi. Ia dihasilkan frekuensi dari diri sendiri adalah sebuah frekuensi. Bahkan rasa benci adalah sebuah frekuensi dan ia berbeda frekuensi dengan rasa cinta. Ketika sahabat berada di sebuah ruangan, di dalamnya terdapat banyak agresi konflik dan kebencian, sahabat bisa merasakannya. Apa yang dikatakan orang-orang? Kamu bisa memotong atmosfer dengan sebuah pisau di dalam sini. Itu dikarenakan frekuensi kebencian dan konflik telah diciptakan dan telah berubah menjadi elektromagnetis dari ruangan tersebut. Ketika sahabat mengendarai sebuah mobil dan kanal radio, sahabat terhubung dengan stasiun radio, dan sahabat kemudian menikmati musiknya. Pada saat sahabat berada di kejauhan dan semakin jauh dari menara pemancar radio, maka musik tersebut akan menjadi statis dan akan mulai kehilangan sinyal dari kanal penyiaran radio dan ia akan menjadikan statis. Ketika menjadi statis, sahabat akan merasa kesal. Namun sahabat benar-benar sangat ingin mendengarkan dan benar-benar sangat mencintai musik tersebut, maka sahabat akan tetap melanjutkan untuk mendengarkan sampai 15-20 km ke depan. Dan tiba-tiba saja semua terasa sangat menyebalkan. Dan sahabat mulai merasa muak dan pasti sahabat berteriak dan tentunya akan mematikan radio tersebut. Jika sahabat memutuskan untuk melanjutkan mendengarkan radio tersebut, maka sahabat akan merasakan sakit. Itulah yang sedang saya bahas di sini. Kecuali jika sahabat tidak mengetahui bahwasannya sahabat telah mendengarkan frekuensi statis tersebut sepanjang hidup sahabat, bahkan tidak mengetahui mana frekuensi resonansi yang sebenarnya. Agar benar-benar efektif, menggunakan kata dan kalimat yang sesuai dan dipilih secara saintifik. Nah, penjelasan tadi adalah ide dasar penyisipan pesan tersebut di alam bawah sadar, batas frekuensi persepsi manusia, agar itu bisa masuk secara langsung ke alam bawah sadar manusia. Mereka bisa memainkan beragam frekuensi ke dalam beragam komunitas tanpa ada yang mengetahuinya, dan itu mulai menimbulkan suatu efek. Dan orang-orang tidak menyadari mengapa mereka merasa seperti itu, tapi mereka mulai merasakan, dan apa yang mereka lakukan mulai memicu dengan sebuah kejadian. Misalnya, ada seorang yang bertindak di luar kebiasaan, ataupun apapun itu. Jadi itu adalah sang komposer utama, sang konduktor utama dari orkestra universal. Ia menyanyikan lagu cinta. Dalam 5 dan 6 meningkatkan segala secara simultan
Dan kita adalah spesies satu-satunya yang kekurangan nada dan menerima gelombang statis demi untuk mendapatkan kanal yang jernih. Semoga dengan mengetahui hal ini kita semakin waspada dalam mendengarkan musik. Semoga bermanfaat, tetap happy dan healthy karena Tuhan menciptakan kita lengkap dengan kasih sayangnya, cintanya, dan selamatnya.